Dakta pukul 8.13 waktu Indonesia Barat dan rekan Dakta saatnya kita masuk dalam segmen Dialog Suara Bekasi DPRD Kota Bekasi dengan tema peran Badan Kehormatan DPRD dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap legislatif dan sudah hadir rekan Dakta melalui sambungan live kami bersama Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Bekasi periode 2019-2024 Bapak Saifuddin. Assalamualaikum Pak Saifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Terima Pak? kasih Mbak Lupa. Sehat ya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baik. Iya. Sehat-sehat. Ini lagi dinas di luar ya Pak? Iya, kebetulan lagi ada dinas di luar, jadi mohon maaf Mhm. bisa on air lewat streaming ya. Iya, baik. Tapi meskipun jauh tapi terasa dekat kita siarannya ya Pak. Amin amin insyaallah. Amin amin. Ya, kita membahas peran Badan Kehormatan DPRD dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap legislatif. Tentu ini menjadi ujung tombak ya Pak, Badan Kehormatan untuk anggota DPRD khususnya di Kota Bekasi. Silakan Pak Saifuddin. Iya, terima kasih kawan Dakta sekalian dan kawan-kawan di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifuddin, anggota DPRD Kota Bekasi yang juga Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Bekasi dari fraksi PKS. Ya, berkaitan dengan peran dan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kehormatan, ini adalah bagaimana kami di Badan Kehormatan yang terdiri dari perwakilan dari beberapa fraksi ini selalu mengingatkan ataupun bagaimana mengajak seluruh elemen di lembaga DPRD wabil khusus Kota Bekasi ini untuk menjaga citra, marwah dan kehormatan DPRD itu sendiri, gitu ya. Seperti itu Mbak fungsi utamanya sebenarnya ya. Jadi bagaimana seluruh elemen baik itu dari jajaran anggota DPRD maupun dari elemen kesekwanan ya, sekretariat dewan itu juga semuanya bersama-sama menjaga marwah dan kehormatan anggota lembaga DPRD itu sendiri, seperti itu. Iya, tentu ini istilahnya baik itu perilaku, perkataan dari anggota DPRD khususnya di Kota Bekasi ini menjadi sorotan dari Badan Kehormatan ya Pak? Iya, jadi memang dalam rangka menjaga marwah dan kehormatan itu sendiri sesuai dengan namanya, maka sudah diatur di dalam undang-undang maupun di tata tertib anggota tata tertib peraturan DPRD melalui tata tertibnya yang setiap awal kepengurusan itu selalu disahkan ya sebagai tata tertib anggota tata tertib DPRD. Inilah yang mengatur peran, tugas dan tugas pokok fungsi dari Badan Kehormatan. Ini wabil khusus diatur di dalam pasal 68 sampai 72. Di situ diatur bagaimana peran, mekanisme Badan Kehormatan dan keanggotaan dan sampai kepada apa-apa yang menjadi ranah dari pengawasan Badan Kehormatan itu sendiri, gitu ya. Tadi disampaikan ya berkaitan dengan lebih khusus kepada etika sebagai anggota DPRD kan seperti itu ya. Tentu kita atau kami di DPRD Kota Bekasi wabil khusus itu menjalankan tugas juga ada batasan-batasan ranah etika wabil khususnya ya, baik itu etika di dalam berkomunikasi, berbicara, sikap, tindakan dan keputusan yang diambil tentu harus mengacu kepada peran dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat di Kota Bekasi seperti itu. Baik, Pak ini menanggung amanah yang sangat luar biasa sebagai Ketua BK ya. Tentu kita sendiri pun juga harus menjadi contoh Pak ya untuk anggota lainnya Pak ya. Iya, ini menjadi cambuk dan juga menjadi sudah seharusnya ya bagi
jajaran di anggota Badan Kehormatan wabil khusus ya, ada 5 orang gitu, perwakilan dari beberapa fraksi, tentu harus menjadi tauladan dan contoh baik bagi seluruh anggota DPRD sendiri. Ya bagaimana mungkin kita ingin melakukan pengawasan, memberikan sampai ke memberikan punishment misalnya, tetapi di dalam kelembagaan Badan Kehormatan sendiri itu misalnya, alhamdulillah ya ada kekurangan, misalnya seperti itu. Tentu ini dan kita selalu mengingatkan bukan hanya lewat lembaga Badan Kehormatan, tetapi secara kelembagaan di DPRD kita selalu mengajak menggaungkan bahwa seluruh anggota DPRD ini adalah pejabat publik ya, pejabat publik yang merupakan etalase dari pemerintah, bagian dari etalase pemerintah Kota Bekasi gitu ya. Jadi bagaimana seluk-beluk ataupun tingkah laku kinerja dan sebagainya dari sebagian kinerja berjalannya pemerintahan Kota Bekasi juga terlihat ataupun juga termonitor, tercermin dari kinerja, perilaku dan juga aktivitas para anggota dewannya begitu. Iya, Pak, menjadi beban tersendiri nggak sih Pak menjadi ketua BK Pak? Iya, ini bagian dari tugas ya saya khususnya memang tugas karena PKS ditunjuk sebagai ketua badan dari fraksi PDIP, dari Golkar, dari PAN gitu ya. Kemudian juga ada, jadi tentu bukan menjadi beban ya. Tentu kita harus termotivasi untuk bersama-sama untuk menghadirkan bagaimana menjalankan tugas politik dan tugas tanggung jawab kemasyarakatan itu dengan baik, sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan tata tertib gitu ya, dan juga etika yang selalu dijaga gitu. Kita juga membangun komunikasi dengan bukan hanya sendirian ya, kita juga membangun komunikasi wabil khusus kepada para ketua-ketua fraksi di legislatif DPRD Kota Bekasi gitu ya, supaya karena bagaimanapun juga anggota DPRD yang ada di gedung Dewan gitu ya, itu adalah tanggung jawab terbesarnya sebenarnya bukan di Badan Kehormatan, tetapi di fraksi masing-masing gitu ya. Nah ini pentingnya kami di Badan Kehormatan juga menjaga koordinasi dengan para ketua dan pimpinan fraksi yang ada di DPRD Kota Bekasi. Untuk yuk sama-sama ini kita kawal peran dan tugas kita selama 5 tahun gitu ya, untuk kita jaga marwah dan kehormatan DPRD ini serta citranya ini kita bangun bersama-sama untuk berprestasi dan semakin baik begitu ya. Baik. Dan ini tentunya apalagi DPRD sebagai wakil rakyat ya, khususnya masyarakat Kota Bekasi, kepercayaannya. Nah, tentunya ini menjadi sorotan. Tapi di akhir masa jabatan ini Pak, kan tahun ini terakhir ya Pak ya di BK ya Pak ya. Betul. Nah, bagaimana istilahnya terus bisa mempertahankan kepercayaan masyarakat ini Pak? Iya, tentu ini menjadi biasanya di akhir-akhir tahun kepengurusan gitu ya, menjadi cukup berat ya, tugas ini cukup berat. Bagaimana masing-masing anggota dewan, masing-masing fraksi ini juga melewati tahun-tahun kontestasi ya, melewati pemilu legislatif, menghadapi pilkada gitu ya. Ini kan juga masing-masing punya kepentingan, punya strategi dan punya langkah-langkah politik yang berbeda-beda tentu ya. Ini yang harus kita paham bagaimana kami di DPRD Kota Bekasi melalui Badan Kehormatan
selalu juga mengingatkan kepada kawan-kawan di DPRD ini dalam rangka menjalankan tugas-tugas mereka, tugas-tugas kita semuanya di DPRD ini melalui pelayanan kepada masyarakat, mengawal aspirasi masyarakat, dan juga meskipun itu juga diikuti juga dengan langkah-langkah politik ya dalam rangka kontestasi yang sesuai dengan tujuan dan fraksi yang berbeda itu, tapi tetap tidak meninggalkan tadi tidak keluar dari ranah tata tertib dan etika seperti anggota dewan gitu ya. Kita hindari, apalagi yang sekarang saat ini yang lagi booming ya, itu temuan dari PPATK ya, yang berkaitan dengan judi online misalnya. Naudzubillah, mudah-mudahan di Kota Bekasi nggak ada gitu ya. Selama ini juga nggak ada laporan yang masuk gitu ya. Karena memang, dan itu alhamdulillah kita apresiasi, Kota Bekasi semoga bebas dari judi online, apalagi pejabat publiknya gitu ya. Nah, ini jangan sampai mentang-mentang sudah di akhir tahun menjelang pergantian dewan gitu ya, kepengurusan gitu ya, sehingga pertahanan menjaga etika pejabat publik secara berkualitas ini bobol misalnya, naudzubillah ya. Makanya kita harus berhati-hati, tetap kita pertahankan langkah-langkah dan kinerja sebagai anggota dewan pejabat publik di Kota Bekasi ini tetap terjaga sesuai dengan tugas masing-masing, dan marwah anggota dewan ini tetap bisa kita optimalkan begitu. Baik, insya Allah. Pak, selama 1 periode ini di BK, mungkin ada kasus apa Pak yang pernah ditangani Pak oleh BK terhadap anggota dewan lainnya Pak? Iya, gini, terus terang ya, saya selama 5 tahun ini sebenarnya menjabat ketua BK ini kepengurusan ketiga ya, karena di PKS ini ada beberapa kali pergantian. Itu sebelumnya dijabat oleh Bu Lilis Nurlia itu tahun 2019 sampai 2021, kemudian 2021 sampai 2023 itu dijabat oleh 2022 ya, itu dijabat oleh Pak Haji Bambang Purwanto, teman kami di PKS juga. Kemudian awal 2023 sampai sekarang saya menggantikan beliau di Badan Kehormatan. Memang berkaitan dengan hal-hal yang terjadi, kami di Badan Kehormatan ini hanya bisa memfollow up, menindaklanjuti berdasarkan laporan Bu ya, sesuai diatur di dalam tata tertib DPRD gitu ya, pasal 68 sampai 472 itu diatur bahwa tugas dari Badan Kehormatan itu setelah mendapatkan laporan, ada pengaduan, baik itu dari masyarakat, pengaduan dari sesama anggota dewan, atau dari pihak keluarga maupun pimpinan gitu ya. Nanti kalau sudah ada aduan, baru kemudian kita rapat internal di Badan Kehormatan. Kemudian kita identifikasi persoalannya apa. Ini apakah persoalannya bisa ditindaklanjuti secara personal gitu ya, atau secara per fraksi saja, atau perlu lebih lanjut ke dalam persidangan yang lebih besar gitu ya, atau sampai ke paripurna misalnya, kalau itu masalahnya memang berat ya. Tapi alhamdulillah di pengurusan kami ini Badan Kehormatan praktis belum ada laporan, tidak ada laporan lah ya yang signifikan untuk ditindaklanjuti dengan keputusan-keputusan Badan Kehormatan. Artinya menunjukkan bahwa apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Kota Bekasi menjalankan dalam mereka mengawal masyarakat, mengawal aspirasi masyarakat, menjalankan tugasnya ini telah berjalan dengan baik gitu ya, dan sesuai dengan etika yang ada gitu. Baik, berarti secara garis besar anggota dewan di Kota Bekasi baik-baik ya Pak kelakuannya Pak ya? Alhamdulillah so far bagus. Kita pusingin jempol lah gitu ya. Bukan menutupi ya Pak ya? Enggak ya? Enggak, kita di Badan Kehormatan ini tadi
kita juga menjalankan tugas ini kan apa namanya ada aturan-aturan ya. Kalau ada batasan-batasan juga, kalau berkaitan dengan persoalan hukum sudah ada pihak yang mengawasi, itu ada BPK, ada ITKO gitu ya, atau ada kejaksaan dan sebagainya kalau berdasarkan persoalan-persoalan hukum. Tetapi kami lebih khusus kepada persoalan etika sebenarnya gitu ya. Bagaimana koridor etika ini yang kita jaga, selama itu tidak ada laporan yang masuk, tentu kami juga apresiasi, berarti kan bukan berarti bebas tugas, bukan, tetapi memang ya kita apresiasi bahwa dalam rangka melaksanakan kinerjanya para anggota dewan ini baik-baik saja lah dengan koridor yang ada ya. Karena kami hanya sampai di sana. Kalau karena hukum itu nanti itu pihak lain ya sudah mengawasi secara lebih detail gitu. Iya, baik Pak Saifuddin, mungkin bisa dicontohkan Pak kasus apa Pak yang memang terjadi misalkan ya, mungkin dari yang sedang, berat gitu Pak. Contoh kasusnya seperti apa sih Pak biasanya? Ya, kan ini ranah beberapa keputusan ataupun langkah-langkah yang diambil oleh Badan Kehormatan ini lebih kepada etika ya, sehingga bentuknya ini lebih kepada privat ya. Artinya kita juga menjaga nama baik dari anggota, menjaga nama baik dari lembaga gitu ya, dan juga termasuk di dalamnya adalah nama baik dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kota Bekasi. Ya selama itu ada persoalan, misalnya ada cekcok rumah tangga misalnya ya, misalnya ada gitu ya. Kemudian laporan masuk, ya selama itu bisa kita identifikasi, ini nggak perlu diangkat ke ranah yang lebih tinggi, keputusan BK diambil, cukup panggil anggota dewan yang bersangkutan, kemudian diberikan pertimbangan-pertimbangan ataupun pemahaman-pemahaman, cukup diselesaikan internal saja, nggak perlu diperlebar ke ranah publik gitu ya. Ya cukup, ya alhamdulillah bisa selesai. Jadi nggak perlu lagi dilanjutkan kepada kepada persidangan ataupun pembahasan yang lebih melebar begitu ya. Cukup kita panggil, bahkan seringkali hal semacam itu nggak selesai di anggota dewan itu. Kita panggil misalnya, kemudian kita diskusi, ngobrol ada apa persoalannya, selesaikan internal, mereka komitmen selesai, nggak perlu langkah lagi, nggak perlu. Atau kalau perlu nggak selesai di internal BK, ya kita panggil, mungkin tahapan berikutnya itu kita komunikasi dengan fraksinya. Karena ketua fraksi ini punya peran penting kepada anggotanya masing-masing, kan begitu ya? Nah, kalau yang menasihati kami di BK mungkin belum bisa maksimal gitu, kita panggil ketua fraksinya, dan nanti melewati ketua fraksi yang bersangkutan itulah diberikan coaching ataupun nasihat ataupun langkah-langkah berikutnya. Mereka terserah di internal fraksinya gitu ya, untuk diberikan jalan solusinya begitu ya. Itu persoalan-persoalan yang bisa kami tangani gitu ya. Karena memang sekali perlu hati-hati sekali, karena ini menyangkut ranah privat dari anggota DPRD kalau itu laporannya terhadap anggota DPRD begitu ya. Jadi kecuali kalau persoalannya sudah besar, misalnya naudzubillah ada sampai korupsi misalnya, dan itu perlu langkah-langkah yang lebih detail, itu bisa sampai diatur di dalam pasal 71 itu di dalam peraturan DPRD, itu sampai dibawa ke paripurna yang berujung bisa kepada misalnya pencopotan dari AKD misalnya, ataupun bahkan naudzubillah sampai kepada ditindaklanjuti oleh penegak hukum dan seterusnya. Itu yang kasus-kasus besar begitu ya. Tapi kalau sifatnya tadi kalau kami ini dibatasi di sektornya itu di privat dan etika, maka ya bagaimana kita selalu membangun komunikasi untuk bersama-sama
melaksanakan tugas kediwanan ini dengan baik dan sesuai dengan etika yang berlaku begitu. Karena memang tugas dari DPRD ini bukan hanya secara kasat mata untuk melayani masyarakat saja gitu ya, tetapi juga pertanggungjawabannya kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Gitu. Baik. Berarti istilahnya pembinaan ataupun treatmentnya tergantung dari kesalahan mereka begitu, Pak ya? Iya, jadi memang disitulah perlunya kita kategorisasi ataupun di klasifikasi persoalan yang ada. Yang laporan yang masuk itu nggak langsung serta-merta langsung kita publish ataupun kita tangani dengan sangat responsif, itu tidak. Jadi lebih kepada persuasif. Kalau itu masalah-masalah privat, tadi kita harus hati-hati betul. Ya, karena ini persoalan privat dan juga etika pribadi personal. Iya, baik. Karena istilahnya sekecil ataupun sebesar apapun permasalahan ataupun yang ada di dewan ini menjadi sorotan dari masyarakat ya, Pak ya? Iya, betul. Karena memang semua kinerja tentu bukan hanya kami di DPRD yang menangani, tetapi juga menjadi sorotan masyarakat. Dewan seperti apa, kan lebih banyak tugas anggota dewan ini membaur dengan masyarakat. Kalau persidangan kan nggak banyak, paling kan ada masa sidang 1, masa sidang 2 gitu ya, ada reses gitu ya, ada peninjauan lapangan, ada kunjungan kerja dan sebagainya gitu kan. Di situ tentu beliau sebagai pejabat publik tentu lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat. Dan masyarakatlah yang menilai sejauh mana kinerja dari wakil-wakilnya di legislatif begitu ya. Itu kinerjanya nanti diukur lagi. Kami di DPRD juga ada misalnya dari Badan Kehormatan itu membuat semacam absensi kehadiran paripurna, itu juga sering disampaikan. Nanti berapa banyak anggota dewan yang hadir di paripurna, itu sekarang udah bagus. Ada kalau paripurna ini menjadi persidangan penting gitu ya, yang seyogyanya dihadiri oleh seluruh anggota DPRD gitu ya. Karena kalau kurang dari 50% ya gagal nanti paripurnanya gitu untuk mengambil keputusan berkaitan dengan undang-undang, keputusan dengan peraturan daerah, penugasan badan anggaran dan sebagainya, itu penting. Makanya di situ juga selalu disebutkan siapa yang hadir, berapa yang hadir berapa orang, berapa persen, alasannya apa dan sebagainya. Ya dari situlah langkah-langkah kecil dulu ya yang bisa kita ambil untuk tugas kedewanan ini merupakan amanah dari rakyat yang kita wakili gitu ya. Baik, Pak, ini tadi terkait dengan presensi juga Pak, kadang-kadang kan kalau lagi sidang kosong kemana, ternyata mereka punya alasan tersendiri ataupun yang tak ada alasan bisa nanti dipanggil ya Pak? Ya, kalau dewan kan tugasnya sudah jelas ya. Ada 3 tupoksi anggota dewan, itu berkaitan dengan dengan penganggaran melalui badan anggaran, kemudian ada legislasi, itu membuat peraturan daerah bersama pemerintah gitu ya, melalui badan pembuat peraturan daerah atau Bapemperda. Namun yang lebih banyak itu adalah tugas pengawasan gitu ya, yang tentu bersama masyarakat memberikan mengawasi jalannya pemerintahan di Kota Bekasi kan begitu ya. Karena yang kita awasin ini kan seluruh aparatur pemerintah Kota Bekasi, bagaimana ketika menjalankan amanah berupa pelaksanaan APBD yang telah disepakati bersama itu berjalan dengan baik. Kalau sidak-sidak, kemudian ya tentu kita pengen meng-cross check sebenarnya gitu ya, kalau sidak-sidak itu sebetulnya antara laporan-laporan yang masuk ketika rapat-rapat
dengan pendapat, RDP ataupun rapat bersama dengan pemerintah itu kan bagus-bagus itu yang disampaikan. Ya tentu penting juga kita lakukan sidak ke lapangan, meng-cross-check apa benar pelayanan misalnya di kecamatan-kecamatan ataupun di jajaran dinas yang ada itu sudah sesuai dengan tupoksi mereka dan sebagainya. Seperti itu kira-kira ya. Kalau di Badan Kehormatan tadi lebih kepada pengawasan sifatnya sifatnya kinerja dan juga etika begitu. Baik, Pak Saifuddin, kita jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan rekan Dakta, Dialog Suara Bekasi, DPRD Kota Bekasi akan kami hadirkan setelah informasi berikut ini. Suara Bekasi, kerjasama Radio Dakta dengan Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Percayakan pilihan akikah Anda melalui Dakta Peduli. Hewan akikah akan disebar matang ke wilayah masyarakat kurang mampu. Tersedia hewan domba tipe A dengan harga Rp1.250.000 per ekor. Domba tipe B Rp1.750.000 per ekor. Mari. Lainnya istilahnya saling mengingatkan, yuk kita sama-sama menjaga marwah ini, apalagi kita ini merupakan amanah dari masyarakat sehingga kita bisa ada di gedung ini. Bagaimana nih Pak? Silakan. Iya, tentu ini menjadi semangat bersama gitu ya, mesti menjadi semangat bersama. Kami di Badan Kehormatan punya istilahnya singkatan ya, KKMSI gitu ya, kepada anggota dewan dalam rangka menjalankan amanah-amanah yang diemban dalam jabatan periode yang berjalan begitu ya. Yang pertama K itu kapabilitas. Jadi anggota dewan ini kita ajak memang sesuai dengan perannya untuk menjalankan tugas itu perlu kapabilitas. Makanya ada bintek-bintek. Makanya kami juga berkoordinasi dengan Kesekwanan untuk mengagendakan bintek DPRD, sehingga seluruh anggota DPRD ini punya kemampuan, punya landasan ketika menjalankan tugasnya. Landasan hukumnya apa, bagaimana proses penganggaran, bagaimana proses membuat undang-undang, mengawal aspirasi masyarakat, itu butuh kapabilitas. Nanti relevansinya dengan undang-undang di atasnya seperti apa, peraturan pemerintahnya seperti apa, undang-undang penerjemahan di dalam lapangan seperti apa. Ini ada bintek-bintek yang sudah diselenggarakan oleh DPRD gitu ya, oleh Sekwan gitu ya. Kemudian juga yang kedua itu ada kredibilitas. Ini penting tadi kita menjaga kredibilitas sebagai anggota dewan untuk bisa kita jaga bersama gitu ya, kredibilitas pribadi gitu ya. Kemudian juga kredibilitas secara lembaga gitu ya. Ya kalau memang keputusan diambil, kemudian ini sudah ada landasan hukumnya, ya kita harus fight untuk memperjuangkan itu. Gitu kan begitu. Kita harus konsisten di dalam rangka mengawal aspirasi masyarakat. Kita harus selalu sesuai dengan menjalankan tugas itu sesuai dengan tupoksi yang ada dan juga dengan etika yang berlaku gitu ya. Karena di situ diatur ada beberapa badan alat kelengkapan dewan gitu ya, kemudian juga komisi-komisi sesuai dengan tugas masing-masing. Ini supaya tidak overlap antara satu anggota dengan anggota yang lain. Kemudian juga ada moralitas. Nah, moralitas ini penting. Tadi untuk menjalankan tugas punya kapabilitas, melakukan dengan kredibilitas dan sebagainya juga harus diikuti dengan moralitas. Ya artinya bagaimana membangun sebagai pejabat publik membangun kemampuan personalnya gitu ya. Jadi secara moralitasnya juga dijaga dengan baik gitu ya. Kita karena memang ini juga menjadi, apalagi kan
banyak bersinggungan dengan masyarakat secara luas gitu ya. Artinya menjadi contoh dan teladan buat masyarakat yang ada kan gitu ya. Kemudian juga ada spiritualitas. Ini juga diingatkan sesibuk apapun anggota dewan, sesibuk apapun dia mengawal aspirasi masyarakat, dia kesana kemari menjalankan tugas dan sebagainya, ya ini diingatkan juga tanggung jawabnya ini bukan ansih kepada masyarakat, kepada pemerintah, tetapi juga secara spiritualitas juga menjadi tanggung jawab kepada sang pencipta gitu, kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Karena memang ketika kita membuat suatu peraturan daerah, kita merencanakan regulasi-regulasi yang ada gitu ya, ini kan kita ada pertimbangan juga efeknya kepada masyarakat seperti apa, efek untuk kebaikan secara keseluruhan kota seperti apa, lebih jauh efek ada efek spiritualitas ini enggak meningkatkan, karena ini penting juga keseimbangan antara duniawi dan akhirat begitu ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir integritas, ini juga sangat kalau sudah keempat itu sudah bisa tercapai dijalankan, ya insya Allah integritas secara personal anggota dewan, kemudian integritas sebagai lembaga DPRD, kita menjadi dari kumpulan pejabat publik yang ada di DPRD ini menjadi semakin baik, menjadi semakin meningkat, dan kepercayaan publik juga akan semakin meningkat begitu ya. Sehingga nantinya ya meskipun bukan berarti dewan yang menjalankan, yang memiliki semuanya itu kemudian mesti kepilih lagi, enggak juga. Iya. Ya, Pak Saifuddin. Sepertinya gangguan komunikasi kami sedikit terhambat rekan Dakta dengan Pak Saifuddin. Ya, Pak tadi dilanjutkan kembali tadi sempat terputus, Pak. Sorry, sinyalnya agak terputus tadi. Silakan, Pak. Ya, yang terakhir tadi integritas ya, Pak ya. Jadi integritas ini penting. Ya, kita siap untuk melaksanakan kalau sudah kita bisa melaksanakan kapabilitas, memiliki kapabilitas, menjaga kredibilitas, menguatkan dengan moralitas, kemudian kita sambungkan kepada spiritualitas, insya Allah akan terbangun integritas personal sebagai pejabat publik maupun kelembagaan di DPRD, sehingga buah dari integritas yang dimiliki oleh anggota dewan itu ya ada jujur, peduli, tanggung jawab, kerja keras, yang semuanya insya Allah bukan hanya berimbas kepada personal anggota dewan, lebih banyak kepada masyarakat juga menjadi manfaat buat masyarakat, dan juga ya insya Allah balasan dari Gusti Allah lah, insya Allah yang Maha Kuasa yang akan menjadi tujuan kita semuanya. Seperti itu kira-kira Mbak ya. Baik. Jadi mudah-mudahan insya Allah anggota dewan kita di Kota Bekasi ini sampai akhir, sampai selesai masa tugasnya ini husnul khotimah gitu ya. Insya Allah. Tidak ada persoalan-persoalan etika, tidak ada persoalan-persoalan hukum yang terjadi gitu ya. Sehingga harapannya itu ya ini membantu tugas dari Badan Kehormatan gitu. Kalau itu bisa dijalankan insya Allah. Baik. Tentunya ada agenda lagi Pak ya setelah ini ya Pak ya. Iya, kebetulan ada agenda lagi, kita menjalankan masih ada beberapa sampai akhir masa jabatan nanti di bulan Agustus. Ganti pengurusan baru insya Allah. Baik. Dan tentunya setelah ini juga ada agenda lagi. Terima kasih Pak Saifuddin. Terima kasih sama-sama insya Allah. Terima kasih, insya Allah di akhir jabatan bisa lebih bagus lagi dan tentunya bisa dipercaya kembali. Amin. Terima kasih Pak Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.